menjelaskan tentang pengertian logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efisien dari arus barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik tujuan akhir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pihak tertentu. Bagaimana caranya Bapak untuk memastikan bahwa pengiriman barang sampai dengan tepat waktu dan aman? Jadi di JNT ada sistem namanya monitoring. Sistem monitoring yang dimaksud ini kita berdasarkan resi yang diterima oleh penerima pihak pengirim ketika paketnya selesai diinput. Resi tersebut bisa kita lacak alurnya mulai dari berangkat dari tempat kita sampai ke tempat tujuan. Jikalau ada kendala itu biasanya kita tangani ada platform namanya group case. Jadi di situ kita diskusi dengan berbagai kantor-kantor cabang yang terlibat sesuai alur yang ada di dalam alur tracking tersebut. Sampai paketnya dipastikan diterima oleh penerima. Dan kalau memang sudah diterima oleh penerima, kita perlu konfirmasi lagi untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima itu valid. Jadi kalau memang misalnya penerima bilang kalau oh iya paketnya sudah saya terima, itu kita laporkan lagi ke pengirim. Screenshot bukti chat kita kirimkan ke pengirim. Seperti itu sih. Lalu bagaimana untuk menghadapi masalah yang timbul di tempat kerja? Masalahnya yang apa dulu? Kalau semisal masalahnya di pengiriman sih lebih banyak kalau job deskku sendiri itu ada seringnya itu kasusnya paketnya itu enggak jalan. Nah, paketnya enggak jalan ini yang dimaksud itu kendalanya macam-macam, banyak sekali. Biasanya ketika proses perjalanan itu resinya lepas. Ini yang paling susah. Jadi paketnya itu kadang tersisih di pusat sortir karena di setiap kota besar atau setiap kabupaten itu pasti ada pusat sortir induk. Biasanya kalau memang ada kejadian seperti itu, paketnya disisihkan dulu. Kita follow up ke kantor pusat sortir yang menjadi alur tracking terakhir, itu kita hubungi, kita minta tolong buat carikan paketnya. Ketika pusat sortir bertanya, ini ciri fisiknya seperti apa, kita yang kasih. Kasihnya dari mana? Dari contoh, dari rekaman CCTV kantor kita. Ketika paketnya di-input, ketika paketnya diproses scan, ketika paketnya dimuat di dalam mobil terus diberangkatkan ke pusat sortir. Seperti itu. Kalau masalah lain seperti anggap aja misal kurir yang harusnya paket bisa sampai jam 1 siang atau mungkin jam 12 siang kalau misalnya lebih cepat, tapi ternyata baru sampai ketika pukul 5 sore. Nah, ini kita tanyakan, ini kendalanya apa? Nah, kalau kurir menyampaikan ini Mas kendalanya ini. Tadi salah satunya juga hujan deras, kita cari solusinya bareng-bareng. Bisa jadi kita kirimkan lebih awal. Kalau memang paketnya tiba di di muatan pertama pagi hari jam 5 subuh, kalau bisa sih paling lambat jam 6 atau setengah 7 sudah berangkat. Tergantung kuantiti paketnya juga sih. Kalau misalnya overload itu memang kendala yang nggak bisa kita hindari, dan itu jadi PR untuk semua kantor cabang memang sampai sekarang kayak gitu. Bagaimana Bapak akan mengatasi situasi di mana ada keterlambatan pengiriman barang? Kalau ada keterlambatan pengiriman sih biasanya paketnya kita simpan di gudang dulu. Kendalanya macam-macam. Biasanya sih kalau semisal kendalanya di penerima, itu penerima sedang nggak di alamat. Jadi kalau nggak sedang di alamat, itu kita kirim besoknya. Paketnya kita bawa kembali ke gudang dulu. Kalau memang kendala misal di kurirnya, biasanya sih kendala ketika paketnya overload. Paketnya overload itu makan waktu cukup lama sih buat sortir, buat sortir alamat area kurir tersebut. Terus belum lagi kalau semisal ada kendala lain yang di luar dugaan kita, kalau misalnya kendaraannya kurir itu mengalami trouble kayak ban bocor atau yang paling buruk sampai kecelakaan, itu kita siasatinya pasti di besok harinya. Atau kalau semisal dalam 3 kali 24 jam paketnya masih belum tanda terima, itu kita kembalikan ke penjual. Tapi tentunya konfirmasi ke penerima dulu. Kalau memang penerimanya nggak ada di tempat sih biasanya ada opsi penerimanya itu minta retur aja, terus nanti order ulang dengan alamat yang sesuai atau dikirim besoknya. Biasanya seperti itu.
Bagaimana caranya Bapak akan mengatasi situasi ini dan di mana ada konflik antar kurir dan pelanggan? Kalau konflik sih sejauh ini belum ada sih. Karena aku di sini juga baru. Aku mutasi sebelumnya. Kalau ngomongin soal konflik antar kurir, aku belum menemukan. Nggak tahu kalau sebelum aku di sini seperti apa, aku belum tahu. Tapi kalau pelanggan itu biasanya yang dikeluhkan itu paketnya nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai ini kenapa? Satu, pusat sortir overload, pasti hampir setiap hari. Kedua, biasanya yaitu kendala dari penerimanya, minta dikirim besok hari, yang harusnya dikirim hari ini dikirim besok karena penerima sedang nggak ada di tempat atau penerima lagi ya kalau semisal paketnya COD, uang COD-nya belum siap, minta dikirim besok kayak gitu. Atau kendala-kendala lain seperti komplain paketnya hilang. Kalau sampai paketnya hilang, biasanya kita cross check dulu nilai barangnya berapa. Kalau untuk paket yang reguler yang di input manual, kata orang-orang biasanya itu kalau semisal paketnya nggak diasurasikan, itu penggantiannya maksimal 10 kali ongkir. Nggak peduli berapapun nilai barangnya. Kalau semisal isi barangnya sepatu, harga 200.000, tapi ongkos kirimnya anggap aja 10.000. Paketnya hilang, itu penggantiannya ya 10.000 kali 10. Jadi penggantiannya cuma 100.000. Kalau semisal paketnya diasuransikan, terutama paket reguler, dan ada kejadian paketnya hilang, itu penggantiannya secara penuh sesuai nilai barangnya. Kalau semisal paketnya berisi baju, harganya 300.000, paketnya diasuransikan, ternyata sewaktu proses pengiriman itu hilang, pihak drop point mengganti kerugiannya sebesar 300.000 itu tadi. Seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi situasi di mana ada kerusakan barang saat pengiriman? Mengatasi situasi ya? Jadi pastinya antisipasi dulu. Kantor yang sekarang ini adalah fokusnya di delivery. Sedangkan kantor saya dulu sebelumnya di Semampir di Ruko Amira itu fokusnya ke drop off. Jadi SOP-nya ketika ada orang mau kirim itu selalu kita tanya dulu paketnya sudah di packing dengan aman atau belum, untuk meminimalisir adanya kerusakan ketika proses pengiriman nanti. Kesimpulan dari logistik adalah merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara efisien dan efektif terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait dari asal ke titik konsumen. Konsumsi guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.